Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn about writing simple reports. So here our discussion today is what simple reports. Definition of simple reports is a kind of text that expose or reports how event or things happen. Jadi report atau laporan adalah teks yang mengekspos atau melaporkan bagaimana event, kejadian atau things happen, sesuatu itu terjadi. The social function atau fungsi dari simple reports ini to prepare the reports of the event by writing them correctly using a specific form. Jadi tujuannya itu ya untuk menuliskan laporan dengan menggunakan specific form, yaitu guideline-nya itu sesuai gitu. Lalu generic structures-nya di sini ada 6. Ada title, introduction, title, judul, introduction, pembukaan, procedures itu cara gitu ya, findings, temuan, conclusion, kesimpulan, and recommendation. Nanti kita bahas satu persatu setelah ini ya. Dan the language features is using simple present tense, using simple past tense, dan using suggestion. Sudah pernah dibahas ya tentang suggestion di kelas 11. Dan simple present tense dan simple past tense itu tenses yang sudah umum kalian gunakan. Nah, di sini ada generic structures, kita bahas satu persatu. The title atau judul, the name of the report. It is important to state a clear title of your report. Jadi harus jelas ya judulnya apa. Dan misalkan report itu juga bisa kita tuliskan tujuan dibuat report ini untuk siapa, dari siapa, dan lalu dicantumkan tentang atau membahas tentang apa. Nah, selanjutnya ada prosedur. It states the step, methodology, and research method done by the writer in doing the report. Ketika kalian menuliskan report, di situ pasti ada prosedur atau caranya bagaimana kalian bisa menuliskan report tersebut. Misal, kalian tadi melakukan field trip ke Yogyakarta, maka kalian bisa melakukan research method itu dengan metode observation. Cara menemukan data atau collecting datanya itu dengan cara observation langsung gitu, karena kalian ikut terlibat langsung. Nah, nanti dituliskanlah di prosedur situ bahwa saya mengobservasi kegiatan field trip ke Yogyakarta ini dan mengikutinya langsung dengan kegiatannya anu apa gitu ya. Lalu bisa juga dengan melakukan interview kepada teman, misal you can meet people and then you ask some question, it's called an interview. Lalu bisa juga dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Kamu menuliskan beberapa pertanyaan, bagaimana sih perasaan atau kesan-kesan kalian tentang field trip ini, kalian menyebarkan angketnya tersebut ke teman-teman. Seperti itu bisa juga ya. Kalian juga bisa menuliskan data yang sudah ada atau yang sudah pasti dalam prosedur tersebut. Misalkan field trip ini sudah dilakukan sejak tahun berapa di sekolah kalian. Nah, itu kan data yang sudah ada dan sudah pasti ya, jadi kalian tidak perlu collecting data lagi, seperti itu. Nah, jadi prosedur ini itu adalah semacam survei gitu ya. Kalian mau melakukan surveinya itu melalui kuesioner, melalui interview, atau melalui observation langsung, atau melalui data yang sudah ada. Seperti itu ya, kesimpulannya tuh ada prosedur itu surveinya itu seperti apa. Nah, yang keempat itu ada findings. Nah, setelah kalian tadi collecting data, mengumpulkan data-data gitu, apa sih findingsnya gitu, pertemuannya apa? It's set of main findings and the part should be the clearest part. Harus yang paling clear, katanya findings itu harus yang paling jelas. Apa yang kalian temukan, apa yang kalian bisa dapatkan dari acara atau kejadian yang telah kalian laksanakan tersebut. Nah, selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Setelah kalian tadi mengcollecting data atau memasukkan data yang sudah ada, kalian menemukan temuan-temuan apa saja sih manfaat dari kegiatannya ini, atau bagaimana sih pendapat dari teman-teman tentang kegiatan ini, kesan-pesannya segala macam. Nah, nanti kalian simpulkan. Nah, ini this is the most important part, katanya part yang paling penting.
Karena dalam laporan itu biasanya orang membaca langsung ke conclusion. Nah, jadi di bagian conclusion ini harus clear ya, harus jelas. Apa sih kesimpulan dari laporan ini, kesimpulan dari kegiatan ini tuh apa, gitu ya. Nah, selanjutnya ada recommendation atau saran. It state the recommendation from the writer relating to the event or issue. Jadi ketika kalian menuliskan saran atau recommendation ini, jangan lupa disertai juga dengan alasan yang jelas. Misalkan tentang field trip tadi, I would like to give the recommendation and it will be fun if we visit the museum because it will increase our knowledge of history, misalkan. Seperti itu ya untuk generic structures-nya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang telah Miss share ke kalian. Nah, dalam contoh di sini ini adalah laporan dari Ray Reynolds kepada kepala lingkungan ya di universitasnya. Nah, tentang plastic awareness campaign, kampanye sadar plastik lah gitu, penggunaan plastik. Nah, di sini ada introduction-nya, itu dia hanya menuliskan bahwa dia diminta untuk membuat laporan tentang the plastic awareness campaign. Nah, selanjutnya di bagian procedures, di sana dia menuliskan bahwa dia sudah melakukan kegiatan ini di 10 kota and held in 10 cities until now. Workshop, interactive session, dan pamphlets are integral part of the campaign. Jadi sudah menyebarkan pamflet juga. Seperti itu ya. Jadi di prosedurnya ini, collecting datanya dia menuliskan data yang sudah dia laksanakan gitu. Lalu ada findings-nya setelah dia melaksanakan kegiatan di 10 kota tersebut. Findings yang didapatnya yaitu banyak students have interest in our campaign, katanya banyak yang tertarik, banyak juga yang sudah join. More than 100 students have come forward to join the campaign, banyak yang tertarik. Nah, itu findings yang dituliskan di situ. Lalu ada conclusion, responnya dari studentsnya itu apa, positif katanya di situ. Nah, lalu dan terakhir ada recommendation. I'd like to recommend that the plastic awareness campaign continue for another 2 months. Katanya dia ingin merekomendasikan bahwa kampanye itu akan dilanjutkan 2 bulan lagi ya. Karena dengan dilanjutkannya kegiatan campaign ini, maka it will make it possible to educate several school, mau nambah beberapa sekolah lagi, dan akan membuat siswa how to make simple paper bags using old newspaper, magazine, and books. Katanya mengajarkan bagaimana cara membuat paper bag dari koran, majalah, dan buku yang sudah tidak terpakai.